Salam Kamir, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai jarum dan juga benang karet. Dan ini besar sekali jarumnya karena untuk karung. Dan kemudian betapa susahnya memasukkan tali ini ke dalam lubang jarum ini. Maka kita bayangkan tali sebesar ini saja masuk ke lubang jarum susah. Apalagi yang dimasukkan adalah seekor unta yang besar sekali. Bagaimana untanya bisa masuk? Bulunya saja tidak masuk, apalagi badannya. Nah, ini perumpamaan Yesus yang kadang-kadang sungguh-sungguh mengada-ada. Lebih susah, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini tentu saja tidak kita makan dengan letter luck. Perumpamaan ini kita ingin menggabungkan ide ini dengan bacaan Senin yang lalu atau hari yang lalu, yaitu ada seorang anak muda kaya yang mencoba bertanya pada Yesus, apa yang harus saya perbuat supaya saya bisa hidup sempurna? Lalu Yesus mengatakan 10 perintah Allah. Jangan berdusta, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan hormatilah ibu bapakmu. Lalu dikatakan, itu semua sudah saya lakukan sejak masa muda saya. Kurang apa lagi? Seakan-akan seperti anak muda itu. Lalu anak Yesus mengatakan kepada anak muda itu, kalau kamu ingin sempurna, jualah segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Dan datang ke sini, ikutlah aku. Lalu anak muda tadi pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Lalu Yesus mengatakan dalam Injil lain, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun kau letakkan, kau berada. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini menjadi gambaran bagaimana seorang yang kaya tetapi melihat kekayaan sebagai miliknya dia, harus dia mengumpulkan kekayaan dengan berlimpah-limpah dengan segala cara, dan akhirnya semuanya sudah harus menjadi jaminan bagi keluarganya dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak jujur, dengan menjegali, mencelakakan orang lain, memfitnah orang lain. Itu akhirnya membuat dia menjadi kaya tetapi melupakan Tuhan. Hari ini kemudian bicara tentang kelanjutan kisah itu. Injil hari ini Yesus mengatakan, lebih baik betapa susahnya orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Lalu para murid pun bertanya, jika demikian, lalu bagaimana orang bisa diselamatkan? Adakah orang yang diselamatkan? Yesus mengatakan kemudian, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dan kemudian Yesus melanjutkan, karena Petrus kemudian menyela, Guru, kami ini 12 rasul sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Lalu apa yang bisa kami dapatkan? Lalu Yesus mengatakan, barang siapa sudah meninggalkan anaknya, istrinya, segala miliknya, saudara-saudarinya, maka nanti ketika Anak Manusia duduk dalam kemuliaannya, dia akan ikut menghakimi 12 suku Israel, dan juga dia akan mendapatkan 100 kali lipat saudaranya, saudarinya, ibunya, anak-anaknya, dan ladangnya. Lalu Yesus kemudian mengatakan, siapa yang terdahulu akan yang menjadi yang terakhir. Siapa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam penafsiran kitab suci ada mungkin salah tafsir. Saya hanya membaca saja dan ini masuk akal karena sebetulnya kamel itu bisa diartikan atau kamilus bisa diartikan itu sebagai onta. Tetapi kata itu juga bisa diterjemahkan sebagai tali kapal, jadi tali yang besar. Maka tali yang sering untuk mengikat kapal-kapal di pelabuhan itu, maka kita bisa membandingkan jarum dengan tali kapal yang namanya juga kamilus itu, kamel itu kemudian dimasukkan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka sebetulnya ada penafsir yang menyatakan lebih cocok kamel itu diterjemahkan tali perahu daripada onta. Karena kalau onta tidak ada konteks sama sekali. Susah orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Apa hubungannya onta dengan lubang jarum? Akan lebih jelas kalau kamel itu diterjemahkan dengan tali perahu atau kapal yang untuk mengikat kapal bersandar. Maka dikatakan lebih mudah tali untuk mengikat kapal dimasukkan ke lubang jarum. Dan kemudian di situ akhirnya lebih klop lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, tali dan jarum itu lebih klop daripada onta dan jarum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa belajar bagaimana orang yang melepaskan semuanya. Kalau hari lalu kita belajar tentang bagaimana orang bersemangat di dalam memiliki harta. Itu semua milik Tuhan, titipan Tuhan. Entah itu harta, kekayaan, jabatan, pangkat, karena semuanya ini hanya amanah dan kita berikan kalau memang dibutuhkan Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita akan pegang kalau itu membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, dengan memberikan jaminan-jaminan, bantuan-bantuan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi hari ini, orang bisa menerima 100 kali lipat, yaitu orang yang meninggalkan segala sesuatu, dan itu akan mendapat balasannya. Saya sendiri ditugaskan di beberapa tempat dan pernah juga bertugas walaupun tidak begitu lama di satu daerah, tetapi itu membuat saya memperkaya. Ketika saya ditugaskan di pedalaman di Papua, saya menjadi punya sahabat-sahabat orang-orang di sana, bisa akrab dengan orang-orang di sana, memahami budaya. Ketika saya ditugaskan di kalangan orang-orang Filipino atau orang-orang Filipin, itu saya juga mempunyai banyak teman yang kadang masih bisa minum bareng, bercanda bareng, main bulu tangkis bareng, dan mempunyai teman-teman yang sering mengajak rekreasi bersama pada hari-hari libur. Ketika saya bertugas di Sri Lanka, saya bisa belajar menari Kandian dance, tari kandi. Turangga. Saya mempunyai sahabat di sana banyak, mempunyai souvenir banyak dari sana, mendapatkan sesuatu yang 100 kali lipat. Ketika juga hanya sebentar di India, saya juga merasakan banyak teman-teman di sana, anak-anak muda asrama yang selalu melatih saya untuk menyanyikan lagu-lagu dan juga tari-tari India yang kemudian membuat kita menjadi penuh gembira. Sutumbili sudere, yenulakam une sutrude. Ketika tugas lagi saya di daerah Wonogiri, Baturetno, ketika saya tugas di Jakarta, ketika saya bertugas mendampingi para mahasiswa di Solo, ketika saya bertugas untuk menemani orang-orang kaum miskin kota di Jakarta, ada pemulung, anak jalanan, ada juga PKL, tukang becak dulu. Kemudian saya merasa mendapatkan banyak teman di situ, perkenalan, minimal juga menjadi background pengalaman saya
untuk menghayati hidup ini semakin berarti. Bagaimana mereka ini sungguh-sungguh membutuhkan dan dibutuhkan. Bagaimana mereka bisa menikmati hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan. Ketika saya mendampingi pengungsi Timor Leste, di Atambua, di Petun, bekerja sama dengan LSM lain, dengan UN, bagian pengungsi, IOM untuk repatriasi pengungsi. Kerjasama sekaligus mengenal banyak orang lagi. Dan di situ rupanya pelan-pelan saya merasakan di situ semangat menjadi lebih besar. Memahami orang yang sedang menjadi pengungsi terbuang, memahami, membuat video, film, dan semuanya ini membuat kita semakin menyadari tentang strategi-strategi pastoral. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat. Ayah, ibu, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, anak-anak, ladang, sapi, domba, dan semuanya ini ternyata sudah dipenuhi oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita coba renungkan. Tuhan yang Maha Baik, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, atau kepada orang-orang di sekitar kita karena atas nama Tuhan. Lalu apa balasan yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Selamat merenung. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.